Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Maria Manalu. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur dan desain dari masing-masing jenis penelitian. Sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, kita akan mulai membahas mengenai prosedur penelitian. 1. Prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama ada identifikasi permasalahan. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Makanya, identifikasi ini menjadi langkah awal penelitian yang penting. Kedua, ada studi literatur. Studi literatur ialah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemui. Yang ketiga, ada pengembangan kerangka konsep. Pengembangan kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel yang dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakan sebagai landasan untuk penelitiannya. Yang keempat ada identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pernyataan penelitian. Lalu yang kelima ada pengembangan desain penelitian. Pengembangan desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. 6. Ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Yang ketujuh ada pengumpulan dan kuantifikasi data. Pengumpulan dan kuantifikasi data ini merupakan suatu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh peneliti sebelum memulai kegiatan analisis data. Kegiatan persiapan analisis tersebut meliputi kegiatan editing, coding, data entry, dan data cleaning. Yang terakhir ialah analisis data. Prosedur penelitian kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2007, terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada tahap deskripsi atau tahap orientasi. Peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Yang kedua, ada tahap reduksi. Peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, ada tahap seleksi. Peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Menurut Sujana tahun 2000, berdasarkan 3 tahapan tersebut selanjutnya dapat dijabarkan dalam 7 prosedur penelitian, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Pembatasan masalah, 3. Penetapan fokus penelitian, 4. Pengumpulan data, 5. Pengolahan dan pemaknaan data, 6. Pemunculan teori, dan yang ketujuh, pelaporan hasil penelitian. Prosedur yang terakhir ialah prosedur penelitian kombinasi atau mixed method. Creswell tahun 2005 mengidentifikasikan 7 tahapan untuk melakukan penelitian kombinasi, yaitu 1. Menentukan kemungkinan dalam melaksanakan penelitian. Hal ini berfungsi untuk pemula maupun peneliti atau tim ahli, dan sumber serta waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisa. 2. Mengidentifikasi rasional. 3. Menentukan desain, tipe data, dan strategi yang digunakan dalam mengumpulkan data.
Yang keempat, membuat pernyataan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara spesifik. Kelima, mengumpulkan data. Keenam, menganalisa data. Ketujuh, menulis laporan. Setelah tadi kita membahas mengenai prosedur penelitian, kini kita akan masuk kepada pembahasan mengenai desain penelitian. 1. Ada desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih untuk menghubungkan secara menyeluruh komponen penelitian secara logis dan sistematis. Desain metode penelitian kuantitatif disusun secara rinci, spesifik, dan jelas. Desain metode penelitian kuantitatif ditentukan sejak awal secara mantap dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Yang kedua, ada desain penelitian kualitatif. Karena paradigma, proses, metode, dan tujuan yang berbeda, penelitian kualitatif memiliki model desain yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Tidak ada pola baku tentang format desain penelitian kualitatif sebab instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga masing-masing orang bisa memiliki model desain sendiri sesuai seleranya. Kemudian, proses penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga sulit untuk dirumuskan format yang baku. Umumnya, penelitian kualitatif berangkat dari kasus atau fenomena tertentu, sehingga sulit untuk dirumuskan format desain yang baku. Yang terakhir, desain penelitian kombinasi. Penelitian kombinasi adalah gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara bersamaan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sequential explanatory. Pada desain ini, data yang akan dikumpulkan terlebih dahulu adalah data kuantitatif dan dianalisis, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai prosedur dan desain penelitian. Bila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih.